Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudaraku yang baik. Udara pagi hari ini kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Kiranya yang sakit pun sama bersemangat pula. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang kita renungkan, 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudaraku, menjadi orang konsisten merupakan impian banyak orang, terutama dalam kehidupan iman. Saya banyak menjumpai mereka yang aktif di gereja atau masyarakat. Ketekunan mereka bukan baru belakangan ini saja. Mereka kini sudah berusia dan mereka aktif sejak usia muda. Bahkan sudah aktif sejak sekolah minggu. Tidak terputus. Itu namanya konsisten. Kesetiaan mereka bukan instan, tidak tiba-tiba, melainkan sudah melewati suka dan duka hidup pelayanan yang panjang. Dan mereka terus aktif meski sudah berumur. Tokoh-tokoh yang namanya digoreskan di dalam kitab suci, tidak semuanya bisa konsisten. Banyak nama awalnya baik dan setia, kemudian pudar, sehingga Tuhan akhirnya meninggalkan mereka, memilih yang baru. Rasul Paulus mengabarkan Injil Kristus dari kota ke kota. Di tiap kota dia berjumpa dan menjalin relasi dengan banyak orang. Sekaligus selama perjalanan pelayanan itu, dia ditemani oleh orang-orang yang disebutnya rekan kerja. Mereka inilah pihak paling tahu suka dan duka Rasul Paulus, sekaligus menemani dan menguatkannya. Terdapat nama-nama antara lain Timotius, Aquila, Titus, Tiranus, dan lain-lain. Mereka sosok yang membanggakan dan membesarkan hati Paulus. Sebab kesetiaan, kegigihan mereka menopang pribadi Rasul Paulus dan pelayanan Injil Kristus. Mereka punya karakter pribadi terpuji, setia dan tahan uji. Di samping nama-nama dengan semangat pelayanan yang tinggi, ternyata harus disebut juga sosok yang tidak mampu bertahan dalam pekerjaan Tuhan. Mereka yang tidak tahan, rontok di tengah jalan. Salah satu nama adalah Demas. Awalnya ia baik sebagai rekan kerja Rasul Paulus. Sayangnya, godaan dunia lebih menarik. Ia terpesona. Akhirnya, ia tinggalkan Rasul Paulus dan pelayanan, termasuk meninggalkan persahabatan. Saudaraku, diawali dengan baik dan diakhiri dengan baik. Itulah harapan kita. Suatu rentang kesetiaan yang tidak putus. Pahit sekali dan menyedihkan kesetiaan yang terputus. Lihatlah istri Lot.
saat Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Pada detik-detik terakhir, ia tanggalkan nasihat Tuhan. Ia menengok ke belakang, akhirnya menjadi sosok tiang garam. Sebuah pelajaran teramat mahal. Dan tentu saja harus disebut juga Yudas Iskariot. Dia murid Yesus yang terhenti di tengah jalan sebab mengkhianati gurunya. Pengkhianatan demi 30 keping perak. Dia mati tidak membawa kesetiaan sampai akhir. Dia berakhir hidupnya dalam sesal dan kesendirian. Saudaraku, selama 2 tahun lebih kita dan penduduk dunia lain merasakan ganasnya virus COVID-19. Virus amat berbahaya. Dalam dunia iman pun, ada virus yang bisa menyerang imunitas iman kita. Barang siapa yang tidak tahan, kesetiaannya tumbang. Ada virus lain, namun tidak dalam bentuk menakutkan, malah tampil dengan wajah menarik. Demas terkena virus itu lantaran pesonanya yang kuat, sehingga ia tinggalkan Injil Kristus, Rasul Paulus, dan jejak kesetiaan yang telah dibuatnya. Pesona virus demikian tetap hadir juga hingga kini, yakni virus cinta dunia. Ada iming-iming jabatan, pesona kecantikan atau ketampanan, karir, harta, dan sebagainya, yang menarik-narik seseorang agar meninggalkan Kristus sebagai juru selamat. Pagi ini dan sepanjang hari ini, kita harus berhadapan dengan pesona dunia. Semoga di antara kita tidak ada yang jadi korban. Semoga kita berhasil menghalaunya. Dengan apa, saudara? Virus yang merusak imunitas iman kita harus ditangkal. Doa, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, praktek atas kehendak Tuhan, solidaritas atas sesama dan saudara seiman, ketekunan, kegigihan, dan pertolongan Tuhan. Semua itu harus terus konsisten kita lakukan, sekaligus kita miliki. Sehingga virus yang bisa mengancam integritas iman kita tidak berkutik. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau yang dekat dengan mereka yang setia. Kiranya lengkapi kami, agar kesetiaan kami tak terputus di tengah jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.